Afwan Umi, anak ingin bertanya, bagaimana ya Umi ya cara menanamkan akidah yang benar kepada anak ya Umi. Kebetulan kan anak-anak itu sering banget yang namanya ikut pengajian. Dan kebetulan anak-anak itu paham banget Umi tentang pengajian dan sebagainya itu. Apalagi lihat Buya seperti itu, terus Adida dan juga Umi. Cuman masalahnya gini Umi, kemarin itu ada suatu kejadian ya Umi, ya kan neneknya itu berperilaku tidak adil dengannya Umi. Dan akhirnya yang dikatakan Buya itu akan menjadi pemuak itu terjadi Umi. Jadi cucunya tersebut itu saking marahnya sama neneknya karena neneknya berperilaku tidak adil kepadanya, itu anak-anak itu maksudnya itu menasehati sama saudaranya Umi gitu. Jadi ada adiknya suami itu kan udah punya anak ya Umi ya. Nah itu kebetulan anak-anak itu saking gregetannya sama neneknya, akhirnya dia itu ngomong ke anaknya, adik suami anak itu ngomongnya itu bahwa kenapa sih orang tuamu nggak bisa yang ngeramutin adikmu, kok dikit-dikit uti seperti itu Umi contohnya, dan banyak-banyak lainnya. Misalkan kayak gini Umi, kamu tahu nggak sih sebenarnya dalam hak nasab seorang ayah itu kalau misalkan hamil di luar nikah itu nggak boleh loh gini-gini, sedangkan kamu sendiri dari keluarga yang seperti itu gini-gini. Nah itu bagaimana ya Umi ya, maksud anak itu ngajak ke pengajian itu supaya anak-anak tahu gitu loh Umi tentang hukum agama seperti apa, karena kita kan sebagai orang tua itu harus mengajarkan anak itu tentang hukum agama ya Umi. Tapi ternyata kok jadi begini gitu Umi. Nah anak sebagai ibu salah nggak sih Umi sebenarnya ngasih tahu anak-anak tentang agama seperti itu Umi, tapi kalau kejadiannya seperti ini Umi gitu. Terus bagaimana sikap anak sebagai seorang ibu gitu Umi, karena kan ibu adalah madrasah untuk anaknya gitu. Jadi anak ini ngerasa bersalah banget dengan kejadian seperti ini, ngerasa bersalah banget dengan mertua, dengan ipar, dengan suami gitu. Kok anak ngerasa masa sih didikan anak salah gitu Umi. Itu aja yang dapat anak tanyakan ya Umi ya tentang akidah anak. Syukran Umi, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Anak gitu ya adalah ibarat kalau digambarkan itu seperti kertas bersih ya. Kullu maulidin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir bersih. Nanti ya orang tua lah yang punya tugas untuk yang namanya kertas bersih itu kadang ya kalau dicoret-coret ya jadi kotor. Tapi kalau ditulis dengan kaligrafi yang indah akan indah kan gitu ya. Terus rapi akan rapi, jadi artinya orang tua punya peran untuk mengisi anak itu dengan hal-hal yang baik yang akan menjadikan itu menjadi baik. Nah, menghadap bawa anak ke pengajian itu adalah satu hal yang mulia. Akan tetapi begini, artinya jangan sampai kita tuh pendidikan akhlak anak, pendidikan agama anak itu hanya kita lepas dengan mengajak dia kejadian saat itu kita nggak pernah menyinggung. Jadi harus ada keseimbangan. Artinya anak kita dengarkan pengajian, setelah itu mungkin harus ada obrolan. Kamu apa yang kamu tangkap dari pengajian tadi nak? Itulah supaya kita paham anak kita sejauh mana sih pahamnya. Karena bisa saja ya walaupun dengarnya baik, kadang gini loh, sama-sama dengar kadang bisa beda nangkep loh. Yang ini nangkepnya begini, ini nangkep begini. Nah, jadi kita coba mengajak sejauh mana mereka memahami. Karena biasa ada yang memahami memang ini nasihat baik, tapi kadang diambilnya ternyata bukan untuk sesuatu yang baik gitu. Kadang kayak gini ya, hadis Nabi sendiri memang mengatakan umuka ibumu. Tapi kan bukan berarti kalau sudah dengan hadis Nabi, lihat kadang orang bisa memahami mana umuka ini ibumu. Yang satu mengatakan apa ya, maksudnya memang pangkat ibu lebih tinggi kan gitu ya. Artinya surga ada di bawah telapak kaki ibu kan gitu. Ada yang mengatakan ya maksudnya kita harus lebih hormat kepada ibu daripada bapak. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa kita harus membela ibu, bapak gak usah kan gitu. Jadi lihat kadang pandangan beda-beda padahal hadisnya satu gitu. Cuma kadang namanya anak memahami dengan konteks yang sangat-sangat ini sekali gitu loh. Sangat-sangat ya dengan kemampuan akal mereka sesuai dengan kemampuan otak mereka untuk menangkap. Ada yang mengatakan akhirnya apa? Akhirnya udah kalau sama ibu gak apa-apa, tapi kalau sama bapak gak apa-apa ngelawan, kalau ibu gak boleh karena ibu atau mungkin akhirnya pilih kasih kepada orang tuanya. Kan bisa begitu gitu. Maka harus kita pahamkan ini bukan maknanya apa. Hanya maksudnya di sini bahwa ibu tuh memang yang paling, tapi bukan berarti bapakmu kan gitu. Harus tetap dibantu oleh ibu gitu loh, bahwa sebenarnya bukan seperti itu maknanya. Sama kayak surga telapak kaki ibu. Ada orang paham hanya cari di kaki ibunya. Ya, karena dia tangkapnya begitu. Padahal maksudnya bukan itu saja gitu loh. Jadi kadang perlu bimbingan dari orang tua ya untuk tetap mengarahkan anak supaya anak tuh tidak salah kaprah. Artinya ilmu yang didapat itu bukan untuk menghujat orang lain. Kan biasa selalu ngomong
ketika kita mencari ilmu itu jangan langsung gunakan khitabnya adalah orang lain, tapi khitab ketika kita mencari ilmu adalah diri kita sendiri. Maka perlu mungkin ketika itu anak kita mendengar ceramah bahwa orang tua tuh harus adil. Tapi bukan berarti ketika mereka mendengar ceramah itu langsung mereka mengadili orang tua. Lalu ketika orang tua ada adil lalu mereka katanya Ustadz harus adil, enggak begitu adabnya. Nah, jadi atau mungkin misalnya Buya mengatakan kan seorang wanita wajib pakai kerudung. Misalnya begitu. Buya misalnya ada ceramah, si anak dengar ceramah tentang wajib pakai kerudung. Tapi bukan berarti setelah itu dia langsung menyalin enggak taat kepada Allah, enggak pakai kerudung, langsung menyalahkan, menghina orang. Enggak bisa begitu. Tetap memang ini benar kewajiban kita pakai untuk kita. Nah, kalau kita melihat orang lain tak boleh kita merendahkan, kan begitu. Jadi harus semuanya tetap ada bimbingan. Jadi jangan dilepas begitu saja dengan anak kita langsung kita merasa sudah tenang, lepas tangan. Enggak, tetap apa yang mereka pahami. Dan kalau ternyata kok mereka menyampaikan apa yang mereka pahami itu untuk sesuatu yang salah, maka tugas kita dong untuk mengingatkan. Mungkin tadi katanya gara-gara waktu itu nenek gak adil, akhirnya mereka menyalahkan. Lah ini tegur, gak boleh sayang, gak boleh begitu. Nenek bukan gak adil, nenek baik. Begini. Jadi supaya apa? Supaya mereka tidak langsung mengembalikan semua hasil cuma untuk merendahkan orang lain. Kalau begitu, ilmu berarti bukan menjadi cahaya, tapi ilmu ternyata malah menjadi sebab dia bukan menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, tapi malah menjadi sebab dia merendahkan orang lain, dan ini lebih bahaya lagi. Jadi seperti itu ya kepada Ibu Aan ya. Intinya tetap bimbing anak-anak kita. Kalau ternyata anak-anak kita salah dalam menyampaikan, tegur. Loh nggak begitu maksud Buya, saya nggak begitu maksudnya Ustadz itu. Maksudnya adalah begini. Kenapa kamu tegur dong? Jadi gitu supaya mereka paham. Oh gitu ya Ibu. Jadi gitu. Jadi pemahamannya akan bisa diluruskan. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.